Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Haja Komariah Hawa MPD PhD selaku Ibu Kepala Madrasah Negeri Insan Cendekiaoki, serta Ustadz-Ustazah yang berkesempatan hadir pada hari ini, dan kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik yang saya cintai juga yang saya banggakan. Saya Ratu Lintang Andarul selaku MC tausiah pada sore hari ini dengan tausiah berjudul Amalan di Bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustazah Surita SPD. Kepada Ustazah Surita, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya cuma yang putran yang semangat. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Puasa semua? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, karunia, dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam selalu kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman yang gelap, menuju zaman yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah, pada hari ini tema kita adalah amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Jadi ada amalan-amalan istimewa. Kalau Ustazah lihat semuanya berpuasa, bersemangat ya. Jadi Ustazah juga semangat udah nyiapin hadiah. Hadiah untuk, karena nanti biar nggak ngantuk, nanti kita selang-seli tiba-tiba ada kuis dadakan gitu ya. Gitu. Biar semangat kita keluarin aja kali ya. Masih ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Masih. Habis ya? Yes. Jadi ini udah Ustazah bekukan karena tahu kalian suka. Jadi nanti kalau ada kuis nggak usah berebut, satu-satu aja ya. Yang akan kita bahas itu mengenai amalan-amalan di bulan Ramadan. Apapun itu. Apa sih bulan Ramadan itu? Apa itu bulan Ramadan?
Bulan suci. Jadi sebelum kita masuk ke materi, untuk orang pertama yang akan memilih keempat rasa ini, satu saja pilih ya. Ustazah minta biar semua matanya melek. Ustazah minta satu orang impersonate ustadz atau ustazah favoritnya. Ada yang mau? Ayo silahkan. Maju saja ke depan, tidak apa-apa. Satu aja maju ke depan yang buat impersonate. Boleh maju silahkan. Perkenalkan nama dan kelas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan saya Misalnya Akila dari kelas 2. Tadi ustazah favorit itu. Ya, Jadi ustazah favorit saya adalah di impersonate. Iya, impersonate temennya yang ini nebak. ciri-cirinya dulu. Impersonate gerakannya atau cara ngomongnya gitu. Jadi ustazahnya itu ngajar kita, dan kalau ngajar itu gerakannya Apa? Apa? Baik anak-anak, jadi kita akan mulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Disebut. Gak apa-apa. Lanjut. Oh, dong. Ya, lanjut. Ayo ditebak siapa? Kalau berhasil nebak temennya baru boleh duduk. Ini disuruh apa sih? Disuruh impersonate. Ngasih ke kita satu dikasih kita kalau buat jawab. Gimana ya? Jadi pembina akal itu Ditebak. Itu Ya, bener. Allahu Akbar. Kita mulai masuk materi, ini sisa 3. Jadi perhatikan tausiahnya ya. Siapa tahu tiba-tiba ada kuis dadakan. Kita akan membahas 5 amalan istimewa di bulan Ramadan. Yang pertama apa? Bulan Ramadan itu syahrus siyam, yaitu bulannya berpuasa. Berpuasa itu tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi juga segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari atau azan maghrib. Kira-kira yang lebih sulit ketika puasa itu nahan lapar apa nahan amarah? Nahan amarah ya. Kalau kita masih bisa menahan lapar itu selama 13 jam. Kita menahan lapar, menahan haus. Tapi menahan amarah itu 13 detik saja susah ya. Jadi puasa ini bukan hanya melatih kita dari segi pola makan saja, tapi juga melatih hati. Hati kita yang dilatih.
Dan amalan-amalan yang dicintai Allah itu terletak kepada keikhlasannya. Gitu ya. Banyak sekali kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah sahabat, yang dimana kita tidak pernah tahu amalan mana yang Allah terima. Karena Allah itu melihat dari keikhlasan saat kita beribadah. Banyak sekali contohnya, kisah-kisah ya. Amalan mana kira-kira kalau kita melihat seseorang itu selalu berseri-seri wajahnya, bahagia selalu, kita tidak tahu hidupnya seperti lancar aja. Kita nggak tahu amalan apa yang dia lakukan setiap harinya. Dan eventnya itu adalah ketika Ramadan ini, semuanya dilipat gandakan. Kita mengupgrade diri kita. Nahan emosi, terus nahan marah. Yang paling susah dari puasa itu apa kira-kira? Menahan nafsu apa nih? Selain nafsu makan. Ketika bertemu sama temen nih, nafsu gibah ya. Udah ngomong duluan ya. Dengan dalih pertama, bukan mau ngomongin orang ya, awalnya gitu biasanya pembukaannya. Kalau memang itu suatu kebenaran, itu namanya gibah. Tapi kalau tidak benar itu jatuhnya fitnah. Dua-duanya berdosa? Berdosa. Selain daripada kita tadi harus menahan dari lapar dan haus, kita juga harus mengontrol diri ya nak ya. Anak-anakku sekalian, setuju tidak kalau Ustazah mengatakan sahur itu adalah jihad? Karena ketika kita lagi enak tidur, kita bangun dan kita melaksanakan sahur, dan itu adalah sunnah yang sangat diajukan oleh Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, kita akan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Itu selain sahur siam, yang kedua bulan Ramadan itu syahrul qiyam, yaitu sholat. Kuncinya adalah sholat wajib dijaga, sholat sunnah kita kerjakan. Kalau anak-anak sekalian, anak-anak IC ini insya Allah Ustazah tahu sering sekali melakukan sholat sunnah ya. Masya Allah. Rawatibnya dijaga. Berapa rakaat sholat rawatib? 12 rakaat. Ada hadis yang mengatakan kalau kita konsisten menjaga sholat rawatib itu sampai kita meninggal, maka Allah akan membangunkan kita itu rumah di surga. Jadi ketika Rasulullah bersabda seperti itu, para sahabat menjaga sholat rawatibnya, menjaga sholat sunnahnya itu tadi. Karena sholat rawatib ini sebagai penyempurna sholat wajib kita. Gitu. Selain sholat rawatib, sholat apa lagi yang biasa dilakukan? Duha, tahajud. Duhanya berapa rakaat nak? Ada yang 4. Yang penting itu konsisten ya. Iya, jangan di awal banyak, terus di akhirnya mulai sedikit-sedikit, terus tidak sama sekali. Karena yang dilihat itu adalah konsistensi. Selain itu ada sholat apa lagi di bulan Ramadan? Sini mbak, Sunnah sholat tarawih. Gini mbak, kayaknya mbak. Ustazah sering mengatakan sholat itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Mbak. Jadi di bulan Kayak gini. Ramadan ini adalah Iya. event ketika kita mendekatkan dengan sang pemilik ruh ini. Begitu ya. Jadi tadi yang pertama tadi amalannya puasa untuk latihan upgrade diri, yang kedua sholat spirit mode ya. Ini ada 2. Kita akan ada kuis dadakan. Siap-siap.
untuk satu orang boleh maju. Sebutkan. Mau soalnya dulu atau mau maju dulu? Soal dulu. Oke, baik. Jadi ini masih ada 3 ya, masih ada 3 rasa. Soalnya adalah sebutkan 5 keutamaan di bulan Ramadan. Silakan maju. Boleh? Silakan. Ayo, kita baru bahas 2 amalan nih. Masih ada 3 lagi nanti. Jadi silakan maju ke depan. Ya, silakan. Kita sudah dapat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad. Di sini saya akan menyebutkan 5 keutamaan bulan puasa, 5 fadilah dari bulan Ramadan. Yang pertama, di bulan puasa itu yang jelas seluruh amal ibadah diperbanyakan. Kemudian yang kedua, pada bulan puasa juga ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu akan dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga, di bulan puasa juga itu bulan turunnya Al-Quran. Yang keempat, sebenarnya juga pada bulan ini tuh ini merupakan kesempatan bagi kita selaku umat muslim untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, untuk membuat banyak pahala kita. Karena mengapa? Ada banyak sekali waktu untuk saja yang mungkin kita tidak sadari, seperti sebelum berbuka puasa, sebelum menunggu azan subuh dan lain-lain. Itu pada bulan ini sebenarnya tuh kesempatan kita untuk berdoa secara saja itu terbuka lebih lebar. Dan kemudian yang terakhir itu adanya malam Lailatul Qadar, di mana pada malam itu lebih baik daripada 1000 malam, 1000 bulan, dan juga insya Allah doanya juga bisa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, terima kasih. Kita lanjut ke amalan yang ketiga. Tadi amalan yang pertama apa? Puasa. Puasa. Yang kedua? Sholat. Sholat. Tingkatkan sholat ya. Dan yang ketiga itu adalah bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jadi ini adalah kesempatan untuk kita untuk tadarus Al-Quran, belajar Al-Quran dan mentadaburinya. Gitu ya. Karena salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan ini adalah bulan ketika diturunkannya Al-Quran. Jadi ketika kita tadarus itu sama dengan kita mendetoks hati kita. Iya, jadi daripada tadi kita gibah, mendingan kita sibukkan dengan tadarus Al-Quran. Gitu ya. Al-Quran itu adalah kayak kita mencarger iman kita. Sama kayak HP, itu kalau nggak dicas berarti lowbat ya. Nah, begitupun dengan keimanan kita, kita harus senantiasa mencasnya dengan tadarus Al-Quran. Kira-kira udah dapat berapa juz nih? Ini hari keberapa? Nah, udah sampai mana tadarusnya? Macem-macem ya. Jadi kita harus kejar target, semangat ya. Iya, karena satu huruf itu berapa kebaikan? 10. Ketika kita tadarus, dan ketika bulan Ramadan itu kan 10 itu ketika hari biasa. Ketika bulan Ramadan itu kebaikannya berlipat-lipat ganda. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Satu ya.
Yang ketiga tadi, sekarang yang keempat. Yang keempat itu adalah sedekah. Perbanyak sedekah. Sedekah itu memperkaya hati. Jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Kita sedekah dari hal kecil. Kalau di bulan Ramadan biasanya sedekahnya itu apa? Apa hal yang simple tapi pahalanya besar banget. Apa? Memberi makan orang yang berpuasa, memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan pahala orang yang sedang berpuasa. Kayak teman-teman kita yang sedang piket, kan gilirannya piket di dapur nyiapin, itu sama dengan bersedekah. Iya, bersedekah dengan tenaga. Terus apalagi sedekah yang simple? Senyum. Udah senyum hari ini? Sudah. Jangan sampai ketika puasa tuh cemberut aja gitu ya. Iya, mentang-mentang puasa cemberut gitu. Jadi kita harus tersenyum. Pahalanya, positive vibes-nya, kita harus dapat itu semua ya. Ada kisah seorang sahabat nih. Seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar. Anaknya siapa ini? Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi suatu ketika Abdullah ini kan dia ini orangnya sangat sederhana ya, keluarganya juga sederhana. Ketika itu mau menjelang berbuka puasa. Ketika menjelang berbuka puasa, udah lihat nih makanan di depan. Udah lihat nih gitu. Udah seharian berpuasa dan makanan yang tersedia di meja itu makanan yang sederhana ya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Nah, ternyata yang mengetuk pintu itu adalah orang fakir miskin. Nah, ketika melihat fakir miskin itu mengetuk pintu dan meminta sedekah, apa yang dilakukan oleh Abdullah ini? Tanpa berpikir panjang, Abdullah ini memberikan makanan yang harusnya dia berbuka tadi kepada fakir miskin ini. Walaupun sudah sangat lapar ya.